Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sebuah yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat sekeluarga. Dan para jamaah sekalian, terutama jamaah Masjid Darut Taqwa dan juga seluruh pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih bisa diberikan rahmat Allah untuk bisa ketemu dalam rangka salat berjamaah untuk bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ridhonya bahagia dunia dan akhirat kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Babud da'awa wal bayinat. Kajian kitab Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram, di bab tentang da'awa wal bayinat, tentang dakwaan-dakwaan dan bukti-bukti. Jadi dalam pengadilan itu kan seperti yang panjenengan tahu ya, bahwa ada saksi, ada dakwaan-dakwaan, ya, ada bukti-bukti. Itu ternyata di dalam Islam, di dalam hadis juga disebutkan ya tentang hal semacam ini, sehingga umat Islam pun tidak buta hukum sebetulnya ya, dan dianjurkan untuk menegakkan supremasi hukum siapapun orangnya. Bismillah. Ad-da'awa jam'u da'wa wa hiya ismu masdarin min ad-da'a syai'an idza za'ama annahu lahu haqqan aw batilan. Jadi da'wa itu jamak dari da'wa, artinya adalah sebuah dakwaan ya, tentang sesuatu, yakni idza za'ama, ketika seseorang itu menganggap bahwasanya annalahu haqqan, dia memiliki sebuah hak ya, hak untuk dibela, hak untuk diperjuangkan dalam satu pengadilan, au batilan, atau membatalkannya. Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin diraihnya, ternyata terjadi sengketa. Nah, di situ berarti ada hak untuk diperjuangkan. Atau mungkin ya wis diikhlaskan, wis babana wis dibatalkan. Ini. Dalam wal bayinat jam'u bayinatin, yaitu wahya al-hujjah al-wadhihah, yaitu sebuah argumentasi ya, sebuah hujjah yang jelas itu, karena jelasnya suatu kebenaran, bukti yang menunjukkan kebenaran suatu perkara yang nanti akan mengarahkan kepada keputusan hukum tetap ya, dalam suatu pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dawu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalihim. Seandainya ya semua kemauan ya, semua dakwaan manusia itu mudah diberikan ya, dikabulkan, maka ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalihim, maka banyak orang yang mengaku-ngaku untuk mendapatkan haknya kepada orang lain, baik itu terkait dengan
harga diri maupun terkait dengan harta benda mereka. Dan banyak ya Pak ya, orang yang tidak punya tanah tiba-tiba mengaku punya tanah. Terus setelah di sidang itu bilangnya ini kan tanahnya pangeran. Ya, seperti itu. Maka dari itu walakinnal yamina 'alal mudda'a 'alaihi. Maka dari itu apapun yang menjadi dakwaan ngaku-ngaku punya sesuatu yang harus diperjuangkan itu harus dibarengi dengan sumpah. Ya. Sumpah bahwa ini miliknya. Dan sumpah itu bisa dibuktikan ya, atau bisa diputuskan dengan bukti-bukti ya sesuai dengan pengakuannya. Wa an Abi Umamah Al-Harisi, dari Abu Umamah Al-Haris radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi jannah. Ya, barang siapa yang iqtata'a haqqam ri'in, barang siapa yang mengambil hak orang lain itu ya, atau memutus ya, iqtata'a itu mengambil paksa hak orang lain muslimin, terutama yang beragama Islam, biyaminihi, dengan sumpahnya. Jadi orang itu kalau kepingin memiliki sesuatu kadang-kadang disertai dengan sumpah walaupun sumpahnya sumpah palsu. Maka orang seperti ini faqad aujaballahu lahun nar, wajib baginya ahli neraka. Ya, ahli neraka. Wa harrama alaihi jannah, dan diharamkan masuk surga. Jadi orang yang ngaku-ngaku ya punya sesuatu ya, atau sebidang tanah atau sebuah rumah misalnya dari orang lain ya, direwangi bersumpah padahal itu bukan miliknya, tujuannya untuk merampas hak dari orang lain, terutama seorang muslim, maka wajib baginya masuk neraka, haram masuk surga. Masya Allah. Ya, oke, hadis berikutnya wa anil Ash'as bin Qais radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin yaqtati'u biha ma lam ri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, muttafaqun alaih. Man halafa, barang siapa yang bersumpah ala yaminin ya, terhadap suatu sumpah tertentu, yaqtati'u biha ma lam ri'in muslimin, dengan tujuan untuk mengambil haknya, harta bendanya seorang muslim, huwa fiha fajirun, ternyata sumpahnya itu bohong dan kepemilikannya itu juga dusta ya, jenenge juga merampas hak orang lain ya, maka nanti di hari kiamat laqiyallaha, akan berjumpa dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, sedangkan Allah dalam keadaan murka, dalam keadaan marah, artinya mendapat murka, laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jemaah sekalian rahimakumullah, intinya dari 2-3 hadis ini ya, jangan sampai kita mengaku-ngaku memiliki suatu benda atau suatu barang ya, yang mana benda atau suatu barang itu bukan milik kita. Ya. Kalau memang itu menjadi hak kita dan kemudian terjadi sengketa, maka harus kita sertai dengan sumpah ya, atau dibawa ke pengadilan untuk menegakkan satu kebenaran. Ini Masya Allah banyak terjadi. Dan yang kedua, jangan sampai kalian jenengan merampas hak orang lain. Di dalam Islam itu luar biasa ya. Jangankan mencuri, memakai milik orang lain walaupun nanti kita kembalikan ya, tapi tidak seizin yang punya ya, itu aja sudah termasuk perbuatan dosa yang sering kita sebut dengan al-ghasab ya.
pakai sandalnya orang, ya, pakai apa ya, suatu benda miliknya orang lain tanpa seizinnya. Ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Dan yang ketiga, ya, dalam hal ini juga menggambarkan bahwa kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang apa ya, ya kalau memang punya ya itu hak kita, kalau tidak ya jangan direwangi bohong, dusta untuk memiliki hak orang lain agar kita tidak dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sekali, tidak lama, ya. Monggo kita berperilaku yang islami ya, sesuai dengan tatanan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa digolongkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya Rahman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allah, ampuni dosa-dosa kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Tolonglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal dan thayyibah mubarakah. Rezeki kesehatan, rezeki umur panjang, rezeki umur yang barakah. Rezeki berupa keturunan putra-putri anak cucu kami yang saleh-salehah ibadah akhlakul karim. Ya Allah, berikan kami kesehatan jasmani rohani. Yang sakit, ya Allah, sembuhkan sakit kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan di sisa-sisa umur kami ini, ya Allah, untuk menambah amal-amal soleh kami, untuk memperkenankan bertaubat ke hadirat-Mu, ya Allah, untuk ampuni kekhilafan-kekhilafan kemaksiatan kami, dan juga kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kami dalam kesempatan yang barakah ini, ya Allah, untuk berikan hidup yang mulia, hidup yang istiqamah, mencontoh sunnah Rasul-Mu, ya Allah, dan ahli Al-Quran, ahli sunnah wal jamaah, ahli ukhuwah, ya Allah, ahli ziarah al-Makkah wal Madinah, ziarah Masjid Nabawi, ya Allah, ziarah maqam Rasulullah, ya Allah, suatu saat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, mudahkan segala kesulitan kami, ya Allah. Ya Allah, lancarkan segala usaha kami. Berkahi dunia dan akhirat kami, sekeluarga kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirat hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.